Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anisha Dasuki. Kebakaran melanda gudang penyimpanan barang di sebuah minimarket di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Sempat terdengar suara ledakan sebelum akhirnya api berkobar dan menghanguskan seluruh barang di dalam gudang. Petugas Sudin Damkar Jakarta Pusat diterjunkan ke lokasi kebakaran yang melanda sebuah gudang minimarket di Jalan Keramat 4 Senen, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Asap pekat membumbung tinggi dari titik api di lantai 2 bangunan hingga menyulitkan proses pemadaman. Menurut salah seorang karyawan minimarket, sempat terdengar suara ledakan sebelum kobaran api muncul dari dalam gudang. Karyawan dan para pengunjung yang tengah berbelanja di lantai 1 pun panik dan langsung berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Ya kan tadi kan saya lagi ngasihin sama teman saya. Nah tiba-tiba lampu mati satu. Nah bunyi jedar dong, dikira kan CT ya. Karena di sini banyak di CT kan. Nah terus akhirnya dibawa ke gudang. Pas lihat di gudang, tuh tiba-tiba meledak. Dikira kan gak ada apa-apa ya pas dicek. Terus pas dari luar tiba-tiba ada kebakaran. 6 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan akhirnya berhasil memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran yang menghanguskan seluruh barang di dalam gudang minimarket. Meskipun demikian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan buruh berunjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sementara hari ini DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ratusan buruh berunjuk rasa di kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Aksi unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk protes menolak Permenaker nomor 5 tahun 2023 dan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sementara itu hari ini DPR secara resmi menyetujui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Persetujuan diambil dalam rapat paripurna ke-19 DPR di Jakarta. Rapat paripurna dihadiri 75 anggota dewan secara fisik dan 210 anggota dewan secara daring serta pihak pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini sebelumnya didukung 7 fraksi di DPR dan 2 fraksi menolak. Dalam pengesahan hari ini, fraksi PKS walkout saat rapat paripurna ke-19, masa sidang keempat dilangsungkan serta sempat terjadi insiden insiden mikrofon fraksi Demokrat mati. Sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. KPK periksa Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur Sudarman Harja Saputra. KPK meminta klarifikasi harta kekayaan Sudarman yang tercatat di LHKPN. Sudarman Harja Saputra tiba di Gedung Merah Putih KPK bersama istrinya sekitar pukul 8.20 waktu Indonesia Barat. KPK mengagendakan pemeriksaan klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN buntut pamer kekayaan yang dilakukan istrinya di media sosial. Pemanggilan klarifikasi oleh KPK dilakukan usai KPK memeriksa LHKPN milik Sudarman. Sudarman tercatat memiliki harta kekayaan senilai 14,7 miliar rupiah. Selain itu Sudarman juga memiliki aset dan tanah dengan nilai 5,39 miliar rupiah di kawasan Jakarta Selatan. Selain itu Sudarman juga tercatat memiliki sejumlah aset tanah yang bersumber dari hibah tanpa akta. Pemeriksaan klarifikasi terhadap Sudarman dan istri dilakukan oleh tim Direktorat PP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Nama Kepala Badan Pertanahan Jakarta Timur Sudarman Harja Saputra viral di media sosial. Viral karena gaya hidup mewah yang kerap dipamerkan sang istri di media sosial. Jadi perbincangan netizen, sang istri yang kerap kenakan aksesoris mewah dengan harga yang fantastis dan juga kerap berlibur ke luar negeri. Berdasarkan situs jaktim@atrbpn.go.id, Sudarman duduk di jabatan tersebut sejak tahun 2020 hingga saat ini.
Selain istri Kepala BPN Jakarta Timur, aksi pamer harta kekayaan juga dilakukan sejumlah pejabat lembaga negara. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah sanksi bagi pejabat negara yang kedapatan pamer harta di media sosial. Aksi istri pejabat Kemensetnek Esya Rahmansyah Abrar yang gemar flexing atau memamerkan harta kekayaan di media sosial jadi sorotan. Esya Rahmansyah sendiri adalah Kepala Subbagian Administrasi Kendaraan Biro Umum di Kementerian Sekretariat Negara. Gaji ASN bergolongan 3C ini berkisar antara 2 hingga 4 juta rupiah. Kemensetnek menilai siaran pers menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan. Kemensetnek meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi atas isu yang berkembang dan telah menonaktifkan saudara Esa dari jabatannya. Ini dilakukan untuk mempermudah melakukan verifikasi atas informasi-informasi yang berkembang saat ini. Selanjutnya juga dibentuk tim verifikasi internal untuk mengecek sumber pendapatan saudara Esa sebagai ASN di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sampai saat ini. Tidak hanya pejabat Kemensetnek, istri Brigjen Endar Priantoro, Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi yang giat melakukan pemeriksaan, justru terpantau gemar memamerkan gaya hidup mewah. Melalui video yang dibagikan di TikTok, terungkap kekayaan yang dimiliki salah satu pejabat lembaga rasuah tersebut. Hingga kini Dewan Pengawas KPK dan pihak kepolisian masih terus mengklarifikasi LHKPN milik Endar. Klarifikasi ini dilakukan untuk mengecek ada atau tidaknya pelanggaran kode etik. Kami dari KPK melalui Inspektorat akan segera melakukan klarifikasi ya atas LHKPN dari yang bersangkutan, sekaligus juga berkoordinasi dengan Dewan Pengawas KPK ya untuk menelaah ada tidaknya pelanggaran kode etik ya, dalam aktivitas dan kegiatan yang sebagaimana tersebut di dalam media sosial dimaksud. Aksi pamer harta kekayaan juga dilakukan oleh istri Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Haryanto. Dalam foto-foto yang beredar di media sosial terungkap kekayaan milik keluarga ini. Bahkan dari foto tersebut, Haryanto sekeluarga terpantau sering berlibur ke luar negeri. Namun Sekda dan keluarga membantah memiliki hidup mewah. Bahkan ia mengaku barang-barang yang dipamerkan adalah palsu. Sebelumnya aksi pamer kekayaan juga dilakukan oleh anak Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramowono. Anak Andi kedapatan belanja pakaian yang mencapai puluhan juta rupiah dan ditunjukkan ke media sosial. Tidak hanya itu, sejumlah postingan yang menunjukkan gaya hidup mewah keluarganya juga beredar di media sosial. Kementerian Keuangan dan KPK akhirnya memanggil Andi untuk diperiksa terkait kepemilikan harta tak wajar yang mencapai 13 miliar rupiah. Pemerintah sebenarnya telah mengingatkan pejabat negara untuk tidak pamer harta kekayaan. Hal ini untuk mencegah timbulnya keresahan di masyarakat. Pasalnya, gaji pejabat berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. PPATK hari ini menggelar rapat kerja dengan Komisi 3 DPR terkait temuan rekening janggal di Kementerian Keuangan senilai 349 triliun rupiah. Untuk mengetahui jalannya rapat kerja, kita langsung menuju ke gedung DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta. Pernah mengeluarkan sebuah kalimat, tapi ini bukan Pak Ifai yang mengeluarkan. Dalam kalimatnya menyatakan bahwa seakan-akan terjadi kebocoran perpajakan yang ada di Republik ini. Apakah ini sudah disentuh oleh PPATK? Sebesar kurang lebih 40% dari kira-kira pendapatan 2022 pajak kita 1.700 triliun. Apakah ini sudah tersentuh di situ? Kalau tersentuh di situ oleh PPATK, maka saya bisa membayangkan kalau hanya 349 triliun yang dicurigai, maka itu masih kecil menurut hitungan hemat saya. Olehnya itu perlu dilanjutkan penelitiannya oleh kawan-kawan di PPATK. Kemudian selanjutnya bahwa di pasal 41 undang-undang ini, undang-undang penciuman kita, saya masuk di pasal 41 ayat B-nya.
bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf A PPATK berwenang. Di bagian B menyatakan bahwa menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan. Pertanyaannya kemudian, tolong nanti dijawab pada tanggal 29, sudah bagaimana cara memetakan oleh PPATK identifikasi transaksinya? Saya melihat begini, bahwa kalau bicara tentang metode penelitian, kalau kita di S3 yang sudah doktor, ya saya belum dokter ini Pak Habibur Rahman, ya ada metode yang kita lakukan. Ada data yang biasa kita sebut data primer dan data sekunder. Nah, Bapak mengelompokkan data ini di kemana? Nanti dijelaskan di situ Pak Ivan, supaya bisa kita lebih tahu dan publik lebih paham nanti. Kemudian transaksi yang dinyatakan mencurigakan itu 347 triliun. Saya melihat betul keyakinan daripada kepala PPATK dalam penyampaiannya bahwa benar-benar itu ada. Nah, kalau begitu pertanyaan saya adalah transaksinya seperti apa wujudnya itu? Sehingga dikatakan ini kategorinya terjadi pencucian uang. Modusnya yang kedua, modusnya seperti apa Pak Ivan? Nah tentu yang ketiga nanti itu, karena terlanjur dibuka di publik ini barang, walaupun tadi berdasarkan di pasal 11, tidak semestinya dibuka di publik kecuali yang ditentukan dalam undang-undang ini menurut pasal 11 ayat 1-nya, maka tentu kita menunggu endingnya ini. Ini harus berakhir. Kenapa harus berakhir? Karena telah terlanjur gaduh. Ini harus diakhiri. Tetapi mengakhiri itu sesuai dengan falsafah-falsafah yang jelas. Aturan-aturan yang jelas. Sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang ada. Tidak bisa lagi kita hanya menyampaikan menurut pendapat kami seperti ini. Bahwa Pemirsa, Barreskrim Polri gerebek ruko diduga gudang penyimpanan pakaian bekas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di iNewsroom.